Nama saya Nuna Kusuma Fatimah dengan NIM 211000730, kelas PAIB, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Alma-Ata. Baiklah, di sini saya akan ringkas 3 materi dari mata kuliah bahasa Arab. Yang pertama, saya akan menjelaskan pembagian fiil dilihat dari beberapa aspek. Fiil adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu. Di dalam bahasa Indonesia, pengertian fiil juga bisa dikenal dengan kata kerja, namun di antara keduanya tidak sama karena terdapat sedikit perbedaan. Fiil dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiil madhi. Fiil madhi adalah suatu jenis kata kerja yang menunjukkan satu jenis pekerjaan atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Di dalam bahasa Indonesia, fiil madhi juga dikenal dengan kata kerja lampau. Contoh kalimat fiil madhi adalah khalaqo, akala, kharaja. Bentuk-bentuk fiil madhi di dalam bahasa Arab, fiil madhi mempunyai 14 bentuk sesuai dengan banyaknya pelaku dari suatu pekerjaan atau peristiwa. Dalam fiil dhamir dapat berfungsi sebagai pelaku. Yang kedua, fiil mudhari, suatu jenis kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan atau peristiwa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Ciri-cirinya dimulai dari huruf mudhohar yang 4, yaitu alif, nun, ya, dan ta. Keempat huruf tersebut berfungsi untuk menunjukkan pelaku dari fiil tersebut. Contoh fiil mudhari adalah yahjudu, yaktubu, yansuru, yastaghfiru, yu'allimu. Yang ketiga adalah fiil amar. Fiil amar adalah kata kerja untuk perintah, semisal kita hendak mengatakan tulislah atau makanlah dengan segera. Nah, kalimat tersebut merupakan kata perintah. Dalam bahasa Arab, kalimat tersebut disebut dengan fiil amar. Contoh adalah aktub, il'am, isrob. Selanjutnya adalah pembagian fiil berdasarkan binikanya. Fiil bangunannya terdiri dari 2, yaitu fiil sahih adalah fiil yang susunan hurufnya terdiri dari huruf selain dari huruf ilat, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua adalah fiil mutal adalah kebalikan dari fiil sahih. Adapun fiil sahih terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu fiil mamzub, fiil mudhof, dan fiil salim. Sedangkan fiil mutal terbagi menjadi 5, yakni yang pertama mitsal, yang kedua yaitu ajaf, yang ketiga adalah nakis, dan keempat adalah lafif, dan yang kelima adalah multawi. Selanjutnya pembagian fiil berdasarkan tarkibnya atau susunannya. Fiil berdasarkan susunannya dibagi menjadi 2, yaitu fiil mujarrad. Fiil mujarrad adalah fiil yang semua hurufnya asli. Contohnya kataba, wa'ada, nala, roma. Fiil mujarrad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu fiil mujarrad sulasi dan fiil mujarrad sulasi dengan fiil mujarrad
rubai, fi'il majid, taslu taslih majid, rubail mazid. Pembagian fi'il berdasarkan tasrifnya. Tasrif menurut bahasa adalah perubahan, sedangkan menurut istilah adalah perubahan asal suatu kata kepada beberapa kata yang berbeda untuk mencapai arti yang dikehendaki, yang hanya bisa dicapai dengan perubahan tersebut. Fi'il berdasarkan tasrifnya terbagi menjadi dua, yaitu fi'il jamid. Fi'il jamid adalah fi'il yang selalu dalam bentuk fi'il mahdi atau amar. Terus yang kedua, fi'il yang selalu dalam bentuk amar saja. Dan yang ketiga, fi'il mutasaharaf. Fi'il mutasaharaf adalah setiap fi'il yang tidak selalu dalam bentuk fi'il mustasharaf. Baik, materi selanjutnya adalah pembagian isim dilihat dari berbagai aspek. Pengertian isim: kalimat yang menunjukkan makna sendiri atau tidak bersama dengan zaman. Dengan kata-kata lain, isim adalah kata benda. Isim dalam bahasa Indonesia bisa dikenal dengan istilah kata benda tetapi istilah tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh konsep yang ada dalam isim. Ciri-ciri isim: adanya tanwin, adanya alif lam, didahului oleh ya, didahului oleh huruf haraf jar, digunakan sebagai rangkaian idilofat. Pembagian isim dilihat dari aspek tasrifnya. Tasrif al-kalimat adalah mengolah kata dari suatu bentuk menjadi beberapa bentuk lainnya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan. Nama kata-kata dalam tasrif al-kalimah adalah sebagai berikut: Singhot fil madi, makanannya telah menolong. Pembagian isim dilihat dari aspek binanya. Pengertian bina: secara bahasa, bina berarti konstruksi atau bangunan. Dalam ilmu shorof, pengertian bina adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari segi huruf atau tata letaknya. Apakah pada fa, fi'il, ain, fi'il, atau lam fi'ilnya terdapat huruf ilat, hamzah, atau malah sepi dari huruf ilat dan hamzah. Bina sholih ialah kalimat yang fa, fi'il, ain, fi'il, dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf hamzah dan tidak berupa huruf ilat, serta ain, alif, dan lam fi'il hurufnya tidak bersamaan. Bina mitsal ialah kalimat yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Pembagian isim dilihat dari aspek binanya. Bina mudhoaf, bina latifah, bina latifah makruf, bina latifah marfuf, bina naki, bina mahsum, bina ajwa. Bagian isim dilihat dari aspek adadnya. Isim mufrad, isim yang menunjukkan satu jumlah bilangan tunggal dan berlaku baik untuk muzakkar maupun muannas. Isim mutsannah, seluruh isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan ganda, baik itu kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Pembagian isim dilihat dari aspek adanya. Isim jamak adalah suatu isim yang menunjukkan suatu jumlah bilangan banyaknya.
jamak muzakkar salim, satu jamak yang dibentuk dari isim mufrad dan digunakan untuk menunjukkan satu jenis laki-laki. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang dibentuk dari isim pada mufradnya yang dipakai untuk menunjukkan satu jenis perempuan. Jamak taksir adalah suatu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya dengan memecah katanya sehingga mempunyai makna banyak. Selanjutnya ka'anna wa ahwatuha. Pengertian ka'anna wa ahwatuha. Mubtada dan khobar merupakan susunan dalam bahasa Arab yang harus dibaca rofa kecuali apabila masuknya amil, nafasi atau amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu amil nahwu, yaitu kana wa ahwatuha. Berikut penjelasan. Fungsi kana wa ahwatuha. Fungsi kana wa ahwatuha adalah yaitu merafa'kan isim kana dan menasabkan khobarnya kana. Pembagian kana wa ahwatuha yang berlaku dengan tam dan kana wa ahwatuha yang berlaku dengan nakis. Syarat pengamalan ahwatu kana. Isimnya kana dan saudaranya bukan berupa sibih jumlah seperti dorof dan jar majrur. 2. Amalnya tidak tertentu hanya bagi fi'il madhi dari kana dan saudaranya. 3. Isimnya kata dan saudaranya tidak boleh mendahului amalnya, yaitu kana dan saudaranya. Kana dan ahwatuha merupakan salah satu dari amil nawaskis, yaitu amil yang dapat merusak susunan jumlah isimnya kana dan ahwatnya. Amalnya yaitu marafak mubtada yang menjadinya isim.